adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 31 Oktober 2024, hari biasa pekan ke-30, warna liturgi hijau. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini karena percaya akan penyertaan-Mu. Dengan kuasa Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Romo, saya ingin bertanya. Di Injil pada hari ini mengatakan, sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah Romo, maksud dari Injil hari ini itu apa? Para pirsawan dan biar selamat pagi. Pagi, Romo. Kalau kita pernah pergi ke Yerusalem, di sana ada sebuah gereja yang tulisannya adalah Dominus Flexit, yaitu Tuhan menangis. Dia waktu itu digambarkan Yesus melihat kota Yerusalem. Di mana di dalam kota Yerusalem itu, di mana tempat orang lalu lalang dari berbagai bangsa, perdagangan berjalan, dan juga dijajah oleh Raja Romawi. Lalu para pejabat juga bukan membereskan mentalitas dan moralitas umatnya, tetapi juga memberangus umatnya. Maka Yesus berpikir, mau dibawa kemana orang-orang ini? Apakah membiarkan kejahatan demi kejahatan datang silih berganti? Maka Yesus menangis. Maka dikatakan di sini tadi, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang yang diutus kepadamu. Yesus sudah mengeluh. Jadi program mentalitas dan moralitas yang disampaikan oleh Yesus itu belum jalan. Orang masih sibuk dengan keduniaan, menikmati kemabukan, pesta pora. Tidak peduli dengan apa yang ditanamkan oleh Yesus sebagai putra Allah.
Maka dikatakan aku rindu melihat perubahan dari kejahatan menjadi kebaikan. Kapan itu terjadi? Inilah kepedihan seorang Yesus dalam melihat situasi dan kondisi umat. Dan penglihatan ini bukan pada saat dulu, sekarang pun sama. Biarpun dia katakan Yesus sudah disalibkan, tapi kita sebagai orang yang ditebus terus menerus berdosa. Kita mengambil yang bukan haknya kita dan tidak merasa bersalah. Aman-aman saja. Maka kitalah yang harus sadar akan kata-kata Yesus yang sebetulnya mengiris-iris hati. Rasa kecewa yang besar terurai di dalam kalimat ini. Maka dia akan meninggalkan sesuatu yang belum bisa dibereskan. Keprihatinan seorang pemimpin, seorang ayah, seorang bapak, karena anak-anaknya tidak pernah peduli. Karena itu mereka boleh katakan apa? Minta supaya Yesus pergi. Tidak mau mendengar. Tetapi Yesus berkata, kami harus pergi. Ya. Katakan kepada serigala itu Herodes. Yang Yesus tahu bahwa dia membunuh siapa? Yohanes Baptis. Karena perselingkuhan dengan Herodias. Boleh dikatakan perselingkuhan itu bukan menjadi ajang pertobatan, tetapi ajang kebanggaan. Ini loh aku duduk di kursi kuasa, aku bisa buat apa saja. Aku ini kebal. Itulah kesombongan rohani Herodes. Karena itu kita perlu belajar agar kita tidak sombong rohani dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Kadang-kadang kita diangkat lalu kita lupa diri. Seolah-olah orang lain itu tidak ada apa-apanya, kesombongan rohani. Dan itu terjadi bukan hanya di dalam kalangan orang biasa, juga di kalangan para kita imam, seminari, biarawan-biarawati. Pucuk yang lebih tinggi lagi, kan tetap manusia, hanya bajunya yang berbeda. Tetapi keprihatinan Yesus itu untuk seluruh gereja dan bangsa. Maka keprihatinan itu mesti dilihat dengan kesensitivitas, kepekaan. Dengan bertanya apakah saya sudah melakukan kasih Kristus dengan baik atau tidak. Itulah yang disampaikan Injil pada hari ini. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk memperbaiki. Yesus datang bukan untuk menghancurkan. Tetapi prasangka orang-orang berkata Yesus akan menghancurkan. Tentu menghancurkan kenikmatan-kenikmatan yang bukan menjadi miliknya. Untuk memasuki pertobatan tidak gampang. Maka Zakheus berkata apa? 4 kali lipat aku akan ganti. Tetapi tentu susah. Kita sudah lekat. Maka mari saudaraku terkasih di penghujung bulan Oktober, bulan Rosario ini, mari kita bertobat. Perbaiki diri. Agar kita boleh hidup dengan sukacita di dalam Tuhan. Selamat pagi.